Kenal lebih baik jadi versi kita yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas 8 tanda kamu adalah laki-laki Sigma. Paling langka loh dalam populasi pria. Guys, kalian mungkin familiar dengan hierarki sosial seksual laki-laki. Hierarki ini berbentuk piramida. Yang paling atas ada alfa. Mereka karakter yang percaya diri banget. Tipe laki-laki yang tegas. Punya kehidupan sosial yang luas dan biasanya dapat perhatian banyak dari khalayak umum. Di bawahnya ada tipe beta. Orang baik yang punya karakter lebih sensitif dan kurang agresif. Lalu ada lagi delta. Laki-laki yang umum dan rata-rata lah. Mereka membuat kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar. Kemudian ada gamma. Orang yang kurang sukses dengan wanita dan gak terlalu disukai oleh laki-laki yang lain. Ups, biasanya juga dianggap pecundang dalam masyarakat. Dan yang di bagian bawah ada omega. Individu yang sukanya seneng-seneng tapi gak aspiratif. Nah, sekarang nih ada satu tipe lagi, yaitu Sigma. Tipe laki-laki yang gak cocok dengan arketipe tradisional manapun. Dan dianggap sebagai jenis yang paling langka. Pasti penasaran kan? Mereka orang yang seperti apa? Ini ada beberapa cara buat tahu apakah kalian adalah salah satunya. Pertama, nyaman sendirian. Pria Sigma dasarnya tuh karakter yang penyendiri dan senang dalam kesendirian. Gak butuh orang lain untuk bisa bahagia atau sukses karena lo gak punya masalah sama kesendirian dan lebih suka ngelakuin semua hal sendiri. Pada kenyataannya lo lebih seneng kayak gitu. Jadi lebih bisa mikirin semua dan manfaatin keheningan di ruang kepala lo. Yang pastinya lo tahu kalau punya teman itu penting. Tapi kalian gak nentuin identitas atau gak suka terikat sama yang namanya harga diri. Lingkaran sosial lo juga relatif kecil. Karena pada dasarnya sangat amat selektif sama siapa aja yang lo izinin buat masuk ke dalam hal yang bersifat pribadi. Kedua, pendiam dan kontemplatif. Artinya lo suka ngamatin lingkungan sekitar sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lo sebenarnya sih belum tentu pemalu, tapi bisa dibilang lebih suka untuk jadi pendengar daripada yang aktif ngomong. Dan karena hal ini keterampilan sosial lo cenderung tumpul. Lebih-lebih ketika lo harus berhadapan dengan orang yang cerewet. Orang yang mencoba mendekati lo tanpa diundang biasanya akan menganggap lo orang yang dingin, gak bersahabat, atau yang lebih ekstrim kayak pemikiran kayak gini nih. Nih orang kalau gue deketin bakalan ngasih masalah kayaknya. Dan ya sia-sia aja kalau memang mereka mencoba untuk masuk lebih dalam ke sisi private-nya lo. Ketiga, didorong oleh petunjuk dari dalam diri. Kalau lo adalah pria Sigma, kayak punya kompas sendiri aja gitu. Ngerti gak sih? Lo gak peduli apa yang dipikirin oleh orang lain. Bukannya lo sengaja ngabain itu, tapi tindakan dan nilai yang lo pegang itu didorong dari dalam diri. Bukan kekuatan yang berasal dari eksternal. Kayak dari teman, keluarga, apalagi orang lain. Lo adalah penguasa dari nasib diri sendiri. Mungkin lo punya panutan atau mentor, tapi kamu sadar nih kalau nggak ada orang yang sempurna. Dan jalan mereka belum tentu adalah jalan yang terbaik buat lo juga. Dan sikap ini yang buat karakter kayak gini tuh ngerasa percaya diri akan kemampuan diri sendiri. Keempat, kalian adalah orang yang mandiri. Sebagai pria Sigma nih, lo sangat mandiri dan mampu menjaga diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dengan kemampuan untuk introspeksi dan bersikap objektif yang lo punya, biasanya lo bisa tuh gunain sumber daya apa aja yang ada di dalam diri buat ngadepin tantangan hidup sehari-hari.
Simple, lo nggak butuh orang lain untuk memberitahu nilai hidup apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia. Dan lo nggak butuh persetujuan dari orang lain untuk memvalidasi bahwa pilihan dan prinsip lo adalah yang terbaik. Kelima, sering terlihat misterius. Nah, ini nih yang paling gue suka. Pria Sigma itu punya aura yang berbeda dibanding pria pada umumnya. Sering kelihatan misterius dan penuh teka-teki. Bukannya nggak mau nunjukin siapa diri kalian sebenarnya ya. Cuma banyak hal yang lebih dalam, tanda kutip nih ya, dibanding apa yang terlihat dan dilihat sama mata orang lain. Intinya susah ditebak deh kepribadian pria kayak gini. Orang sering ngasih komentar kalau ada sesuatu yang berbeda aja dari lo. Kayak mereka bisa ngerasain gimana kompleks dan individualitas lo dari jauh. Bahkan orang lain bakal ngira lo itu sengaja menyendiri dan menjauh. Ini karena lo unik. Baik soal selera atau gimana cara kamu memandang dunia ini. Keenam, fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Walaupun sulit untuk memprediksi masa depan, kalian ini pria Sigma. Lo ngerangkul perubahan dan milih untuk beradaptasi dengan apapun hal yang bakalan datang. Daripada ngebiarin perubahan bikin lo stop buat ngelakuin hal apa aja yang lo inginkan, jadi kreatif dengan berbagai macam solusi menjadi pilihan lo. Tipe ini gak akan membiarkan keadaan saat ini mendikte bagaimana hidup di masa depan mereka. Ketujuh, bisa memimpin tanpa otoritas. Hal ini jadi penentu penting nih kalau lo pria Sigma atau bukan. Soalnya kemampuan kepemimpinan lo itu diekspresikan melalui contoh, bukan perintah. Bisa aja sih kalian jadi bagian dari grup, tapi juga bisa di suatu kondisi lebih milih buat bergerak secara independen. Lo gak takut buat ngelakuin hal sendiri, karena pada dasarnya memang gak punya niat buat nyenengin atau diterima oleh orang lain. Kedelapan, abu-abu secara moral. Waduh, ini agak ekstrim sih ngebahasnya. Cuma pada kenyataannya pria Sigma memang cenderung berjalan di sisi terluar dari aturan peradaban. Jadi gak melulu soal cocok atau gak cocok. Atau gak gitu suka sama pilihan baik atau buruk. Dimana mayoritas orang bisa nerima tanpa pernah mempertanyakan aturan itu. Ini artinya lo sering bertanya-tanya nih, apakah aturan ini sebenarnya layak buat diikuti? Dan lo gak segan buat gak patuh atau bahkan melanggar aturan tersebut. Lo juga gak takut untuk mempertanyakan adat istiadat masyarakat dan melawan aturan yang dirasa kurang memiliki manfaat baik nih ketika ngejalaninnya. Intinya lo tuh suka banget mempertanyakan keyakinan yang udah ada dan menolak untuk tunduk pada kekuasaan dari luar. Contohnya kayak orang yang sudah punya otoritas secara struktural. Oke, pria Sigma ini mungkin gak selalu benar, tapi setidaknya lo pasti sempat berpikir untuk diri sendiri. Laki-laki Sigma ini langka, unik, dan seimbang. Singkatnya, kalian berada di levelnya sendiri. Dan kombinasi dari karakter khusus pada setiap orang pasti akan buat tipe ini adalah tipe pria yang paling menarik. Jika lo ngenalin sifat-sifat ini ada di dalam diri, kemungkinan besar nih lo adalah seorang pria Sigma. Nah, disclaimer ya guys. Penting buat diingat kalau hierarki sosial laki-laki cuman buat mengkonstruksi ideologis. Ini dirancang buat ngebantu seseorang lebih paham nih sama diri mereka sendiri, tentang peran mereka dalam hierarki dan interaksi mereka dengan orang lain. Jadi bukan buat ngejudge karakter mana yang lebih baik atau lebih buruk ya guys. Gimana nih guys? Sekarang udah yakin belum kalian pria Sigma atau bukan? Menarik juga ya guys orang-orang yang misterius, tapi orang yang percaya diri juga gak kalah menarik kayaknya buat dibahas.
Apa aja sih hal yang bisa ngerusak percaya diri? Tetap pantengin channel ini karena pembahasan itu akan ada di episode berikutnya dari Kenal Lebih Baik.